Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemeriksaan fisik torak adalah pemeriksaan yang penting bagi penegakan diagnosis. Pemeriksaan fisik torak akan menggambarkan kondisi paru pasien dan juga posisi jantung dari pasien. Paru pasien di dalam torak atau dada pasien di sebelah kanan itu terdiri atas 3 lobus yang terbagi atas 10 segmen, sedangkan paru kiri pasien terdiri dari 2 lobus yang terbagi atas 9 segmen. Inspeksi toraks. Lakukan inspeksi pada dinding toraks. Hal yang perlu diidentifikasi adalah kelainan bentuk toraks, diameter anteroposterior dibandingkan diameter sagital, lesi atau benjolan dinding toraks, serta pola napas. Menilai ada tidaknya sesak, menilai kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan, menilai frekuensi nafas dalam 1 menit, menilai kedalaman pernapasan, napas cuping hidung, penggunaan otot bantu nafas, dan retraksi otot interkostal. Sianosis perifer, yaitu warna kulit, bibir, dan kuku kebiruan, warna kulit pucat atau tidak, penggunaan otot bantu napas suprasternal dan musculus sternocleidomastoideus, ada tidaknya bendungan vena leher, pembesaran kelenjar getah bening, jari tabuh atau clubbing finger. Palpasi toraks anterior. Melakukan palpasi daerah leher untuk memastikan posisi trakea di tengah dan tidak ada deviasi. Melakukan perabaan di seluruh toraks untuk menilai sela iga, ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau tumor, atau nyeri tekan. Lakukan pemeriksaan ekspansi toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam. Lakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada toraks anterior kiri dan kanan. Meminta pasien menyebutkan angka 77 atau 99 berulang-ulang dan merasakan dengan teliti getaran suara nafas yang ditimbulkannya. Lakukan konfirmasi antara tangan kanan dan kiri pada setiap lokasi. Lakukan pemeriksaan fremitus secara sistematis dari atas ke bawah. Perkusi toraks. Melakukan perkusi seluruh toraks anterior dari apeks paru, yaitu daerah supraklavikula, sampai bawah untuk menilai secara umum ada tidaknya kelainan. Perkusi secara umum pada seluruh lapangan paru anterior dimulai dari apeks, yaitu daerah supraklavikula, secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah secara zigzag sampai ke batas toraks bawah dengan perut, serta dibandingkan setiap langkah perkusi dari tiap-tiap sisi paru. Menentukan bunyi ketukan sonor, hipersonor, redup, pekak, atau timpani. Suara perkusi paru normal adalah sonor. Perkusi batas paru hati. Perkusi pada linea midclavikula kanan secara berurutan dari atas ke bawah, hingga adanya perubahan dari sonor menjadi redup. Memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik nafas dalam, lalu menahan nafas sebentar. Dari batas paruh hati yang telah ditemukan saat menahan nafas tersebut, perkusi kembali diteruskan hingga mendapat perubahan suara sonor menjadi redup. Untuk kemudian ditentukan berapa jari peranjakan hati yang akan didapatkan. Selanjutnya, pasien diminta bernapas seperti biasa. Perkusi batas paru lambung. Perkusi pada linea aksilaris anterior kiri secara berurutan dari atas ke bawah ke arah kaudal hingga ada perubahan dari sonor menjadi timpani, yaitu pada keadaan lambung kosong atau redup bila lambung terisi. Menentukan batas paru lambung. Pada beberapa kelainan paru dapat ditemukan perubahan suara perkusi, seperti pada efusi,
suara menjadi redup, atau pada pneumotoraks, suara menjadi hipersonor. Auskultasi toraks. Melakukan auskultasi secara sistematis, dimulai dari apeks paru ke bawah, kiri dan kanan. Dibandingkan setiap langkah, serta meminta pasien untuk menarik napas dalam, menentukan suara nafas pokok, vesikuler, bronkofesikular, bronkial, trakeal. Tentukan ada tidaknya suara nafas tambahan, rongki basah, rongki kering, bunyi gesekan pleura, Hippocrates succussion, pneumotoraks, klik, amforik, serta wheezing. Pemeriksaan toraks posterior. Lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada toraks posterior seperti yang dilakukan pada dinding toraks anterior. Pada dinding posterior terdapat skapula kanan dan kiri, sehingga pemeriksaan fisik dilakukan di tempat yang tidak tertutup skapula. Terima kasih Bapak, dan mudah-mudahan Bapak akan mendapatkan kesehatan selalu. Demikianlah tadi peragaan pemeriksaan fisik torak. Sekali lagi sebagai resume, pemeriksaan fisik torak adalah pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada dada atau toraks bagian anterior atau depan, dan juga belakang. Setiap dokter harus mampu melakukan pemeriksaan fisik torak tersebut agar dapat bekerja dan memeriksa pasien dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.